Assalamualaikum Pak Dewi ya. Ya, Ini Waalaikumsalam. ya, ini melanjutkan yang persoalan dengan PT Perwita ya. Ini kemarin kan kami dari MRD Group ya melalui LSM Garat dan Media Rakyat Demokrasi itu kan mendapatkan kuasa pendampingan dari Mbak Dewi ya. Ya, Eh, Kemarin beberapa waktu yang lalu itu sudah kita koordinasikan melalui Dinas Tenaga Kerja Trans Provinsi Jawa Timur, dan di situ kan juga kita diarahkan ke UPT P2TK itu ya. ya, Nah, terus ada kendala sedikit lah kemarin karena miss. Nah, hari ini saya ingin tanya secara detail kronologis lengkap Mbak Dewi bagaimana waktu itu berangkat ke Singapura melalui PT Perwita. Bisa menceritakan awal-awalnya seperti apa? iya. Awal-awalnya itu pada tahun 2013 tuh Mas, saya kan terdesak ekonomi Mas ya. Saya punya anak yang lagi masuk PAUD lah, banyak biaya juga. Sedangkan saya itu bekerja sebagai sales itu nggak cukup gitu loh Mas. Ya, terus Jadi saya membeli sebuah koran, saya iseng-iseng baca, lalu saya telepon. itu yang ada di nomor teleponnya ada di koran itu. Iya, di koran Lowongan ya? Harian Surya itu, masa itu saya beli di situ. Terus Ya, terus saya diangkatlah telepon sama seseorang, dia bernama Pak Yongki. Alamatnya daerah Benowo. Posisi masa itu saya kan tidak punya kendaraan Mas ya, jadi saya naik line lah gitu ke rumahnya. Ternyata ada istrinya Pak Yongki, jadi dia menawari bekerja lah ke luar negeri supaya bisa merubah ekonomi keluarga dan mempunyai masa depan untuk keluarga kecil saya. waktu itu Pak Yongki itu menyampaikan dari mana? Iya, Pak Yongki bercerita kalau dia bekerja dan menjadi seorang karyawan di PT Perwita Nusaraya Bypass Krian Sidoarjo. Setelah itu diantar ke PT Perwita Mbak Dewi. Awalnya orangnya iseng-iseng tanya alamat rumah saya, jadi saya niatnya itu nggak berangkat juga sih Mas, tapi karena orangnya itu apa, waktu itu saya juga butuh uang juga ya, dia tiba-tiba maksa gitu loh ke orang tua saya kasih uang untuk susu anak saya, lalu orang tua saya mengizinkan, jadi saya berangkatlah akhirnya ke PT Perwita karena Itu diantar janji. sama Pak Yongki itu ya. Iya, ada suami saya juga yang antar. Terus itu PT Perwita alamatnya mana? PT Perwita itu Bypass Krian Sidoarjo sana Mas. Setelah diantarkan ke PT Perwita itu Mbak Dewi langsung diberangkatkan ke Singapura atau gimana? Ya enggak Mas, karena kan negara Singapura kan kita harus bisa bahasa ya Mas ya. Jadi saya harus karantina dulu selama 2 bulan lebih, belajar ya macam masak, setrika gitu kan, ada cara-caranya karena Dikasih pembekalan ya. pembekalan ya, sebab alat-alat mereka kan canggih Mas. Nah, dikasih pembekalan. Setelah itu berarti 2 bulan lebih ya, kurang lebih hampir 3 bulan lah ya. 3 bulan. Itu terus diantar dikirim ke Singapura. Iya. Terus dari Singapura itu apakah langsung bekerja atau gimana? Saya dari Singapura langsung tinggal di rumah agensi saya. Nah, hanya beberapa saat Mas, karena kan harus dibawa ke kantornya dulu. Dia kantornya kan beralamat di sebuah mall gitu. Saya agak lupa ya alamatnya, tapi saya masih ingat kok. Jadi di situ saya hanya 2 hari aja, lalu majikan saya ambil saya dari kantor langsung ditaruh di rumahnya untuk membantu istrinya, kan dia punya baby gitu, jadi baru lahir umur 3 bulan, saya jaga baby yang umur 3 bulan tadi sama anaknya 2, siapin sekolah kayak gitu loh Mas. Jadi saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama Terus 5 untuk bulan. perjanjian berangkat itu kayak gimana? Perjanjian
dari PT Perwita yang ada di bypass itu ya dikirim ke Singapura, itu ada perjanjian apa? Dulu itu perjanjiannya itu mas, saya itu harus dipotong selama 6 bulan, tapi separuh gaji saja. Separuh gaji harus dikirim ke keluarga. Ternyata setelah saya jalan di Singapura, saya diberi tanda tangan kontrak lain lagi. Saya harus dipotong selama 6 bulan semuanya dan lebih. Kedua, tidak dikasih jatah libur. Sabtu Minggu kan harus ada libur mas ya, saya nggak dikasih sama sekali. Jadi saya merasa saya kan orang tua nggak punya. Kalau saya tidak kerasan di negara orang ya, terus orang tua saya harus mengembalikan uang atau ditaruh kata biaya penalti gitu, otomatis saya bukannya kasihan orang tua mas, tambah menjadi beban bagi keluarga saya. Berarti perjanjian kalau semisal 3 bulan itu tidak dijalani, ya entah itu pokoknya intinya nggak kerasan lah. Ya, Itu kalau pulang berarti ada itu ya penalti ya. iya biaya penalti. Tapi kalau semisal dijalani berarti nggak ada penalti. Nggak ada. Berarti anggap aja berarti perjanjiannya sudah gugur ya. Iya, perjanjiannya sudah gugur. Terus di sana menjalani berapa bulan? Saya menjalani di negara Singapura sana sekitar 9 sampai 11 bulan mas, kalau saya ingat. Itu satu majikan atau gimana? Oh, 2 majikan. Oh, berarti 11 bulan itu 2 majikan. Iya. Ceritanya kok bisa mau pulang itu kenapa? Iya, mau pulang dulu kan karena apa itu, masalahnya kan agensi saya juga menyuruh saya untuk masih bekerja di agensinya, sedangkan saya kan meminta hak saya tapi macam tidak ada jalan keluar gitu loh mas. Jadi agensi saya tiba-tiba ngasih saya sebuah tiket saja, tiket pesawat, saya pulang gitu, disuruh pulang aja ke Surabaya. Ya sudah, saya gimana ya, saya pulang, saya bertanya gimana bu tentang gaji saya, nanti urusan kamu lah sama PT-mu gitu. Jadi saya baliklah ke Surabaya gitu mas, sebelum hari raya mungkin dulu itu. Jadi saya balik Surabaya, sampai di Juanda saya ditunggu sama wakil dari pihak Perwita, itu ada 5 orang gitu. Saya taunya kan pakai nama saya gitu. Jadi saya masuk keluar dari bandara itu kan saya dicegat sama petugas macam angkatan darat gitu ya. Mas saya itu ada namanya Pak Amar sih. Kamu ya namanya Dewi Haryana. Saya ngaku lah, karena kan saya nggak bisa keluar masuk sembarangan ya dari bandara. Kalaupun kita pulang kan pasti dicek semua mas, gitu, barang kita, terus tiket pesawat kita atas nama siapa gitu. Jadi masa itu saya mau disuruh kembali ke PT Perwita lagi, sedangkan saya kan belum ketemu keluarga saya ya. Lalu Pak Amar tadi meminta saya untuk apa itu namanya mas, Pak Amar tadi minta saya untuk saya itu kembali ke rumah. Jadi saya naik gojek lah masa itu, dikasih uang Pak Amar itulah 100.000, saya pulang ke rumah saya yang di Kedung Serokong. Alasan untuk pulang itu loh tadi kayak gimana? Alasannya pulang kok tiba-tiba pengen pulang, itu ada kendala apa di Singapura? Oh masa itu saya saya sama sekali nggak bisa hubungin anak saya loh mas, selama berbulan-bulan gitu. Belum lagi saya di karantina, saya kan merasa kasihan ya dengan ibu saya gitu. Berarti karena tidak bisa call keluarga dan Iya. juga nggak bisa kirim uang. Iya. Terus dari Perwita sendiri yang ada di Singapura bilangnya seperti apa waktu diminta itu? Ya, pihak Perwita maunya saya kerja terus mas 2 tahun, sedangkan perjanjian kan 6 bulan, separuh potong separuh boleh kirim. Jadi nggak ada perjanjian selama 2 tahun ya? Nggak ada, kok lain lagi gitu loh dibuat perjanjiannya. Kan kita sebagai, ya maksudnya saya masih ya secara manusiawi gitu loh, ini gimana kok kayak gini, saya ada tanggung jawab loh kepada anak saya gitu. Terus jawabannya dari pihak Perwita yang ada di Singapura apa?
Ya terus akhirnya mungkin karena majikan yang kedua saya itu apa itu, mungkin dia tak mau saya kerja juga dengan orang ya gitu. Mungkin dia sudah senang dengan, maksudnya dia tuh sudah senang dengan kerja saya tak boleh ganti majikan mas, jadi saya dipulangkan gitu loh. Mungkin lebih baik saya tak boleh kerja dulu gitu, jadi saya dipulangkan ke negara saya lagi. Tapi saya sempat ditawarin juga di Singapura itu untuk bekerja, tapi lain agensi lagi gitu. Tapi saya nggak boleh mas, karena saya tahu PT, saya kan berangkat dari PT Perwita kan, PT-nya kan bukan legal ya gitu. PT-nya kan PT resmi, jadi saya harus menuruti sesuai kesepakatan lah. Jadi saya pulang karena memang apa, ujung titik akhirnya saya harus dipulangin gitu. Dipulangkan dengan dibawahi apa aja? Cuma baju mas dulu itu ya, teman-teman yang di sana itu kan kasih baju nggak betul juga ya, baju Terus pendek. berarti apa yang tertinggal di PT Perwita ini? Ya data saya mas, surat nikah saya yang asli, akte kelahiran yang lama itu loh mas, kelahiran saya baru lahir itu kan zaman dulu kan kertasnya agak buruk ya gitu. Terus kakak KTP saya buat pada tahun 2010-2011 itu, setelah menikah itu. Berarti intinya ini Mbak Dewi dari Surabaya ya, itu mengetahui PT Perwita itu kan dari koran awalnya ya, koran terus agensi freelance Ya, ya, terus mengantarkan ke PT Perwita yang ada di Bypass Krian ya. Setelah itu diberi pembekalan selama 3 bulan. Dari itu terus dikirimlah ke negara Singapura untuk bekerja. Perjanjian awal itu katanya tadi menyampaikan selama 3 bulan dipotong gaji ya, ya. Kalau semisal belum sampai 3 bulan itu pingin pulang, kena denda, iya, kena penalti denda. ya. Iya, kena penalti. Nah ternyata Mbak Dewi kan tetap melanjutkan bekerja Iya, lebih dari 3 bulan, iya, dan tadi menyampaikan itu kurang lebih hampir 11 bulan ya bekerja di Singapura ya toh. iya, Nah dari situ karena Mbak Dewi tidak bisa mengkomunikasi dengan keluarga dan tidak bisa kirim uang untuk keluarga, sehingga Mbak Dewi minta pulang. iya, Minta pulang, terus dari pihak PT Perwita yang ada di Singapura jawabannya iya. Saya harus pulang mas. tapi diperbolehkan ya dari PT Perwita. Diperbolehkan. Diperbolehkan, tapi pulang tidak dibawa apa-apa. Iya, Setelah itu Mbak Dewi diantar ke bandara bandara. yang ada di Singapura Iya, ya, bandara Changi itu. pada Changi. Setelah dari Changi pulanglah ke Indonesia melalui bandara Juanda. Nah di Juanda Mbak Dewi sudah ditunggu Iya, oleh yang diketahui pihak PT Perwita ya. iya, Nah setelah itu Mbak Dewi pulang ke Surabaya yang ada di daerah Gedung Seroko ya. iya, Terus di situ nggak dikasih bekal apa-apa lagi, termasuk data-data uang gaji yang tertinggal nggak dikasih. enggak, sama sekali enggak dikasih mas. Jadi saya cuma dikasih uang gojek aja, saya datang ke rumah suami saya, dan surat-surat masih tertinggal gitu. Ya, jadi intinya ini masih ada data yang ada di PT Perwita ya, dan gaji ya. Iya, Ya, terus karena kami juga punya kuasa pendampingan ya, iya, ini nanti kita juga akan koordinasikan lanjutan lagi Pak ya. iya, Oke, mungkin itu yang bisa saya pertanyakan Mbak Dewi. iya, Mudah-mudahan nanti kalaupun ada jalan
yang terbaik ya. Kita cari solusi yang terbaik ya. Iya. Itu terima kasih Mbak Dewi Iya. atas waktunya ya. Iya, sama-sama Mas.